Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, segala puji hanyalah bagi Allah yang telah menurunkan kenikmatan iman, Islam, sehat, dan masuk kenikmatan di surga, nikmat yaitu kitabnya orang muslim, itu Alkitab, Al-Quran, Al-Syifa yang disebut dengan juga Al-Syifa sebagai penyembuh atau penyelamat obat. Bahasa sahabat, salam juga untuk Nabi Muhammad, para keluarga, para sahabat, para ulama sama ustaz, dan masuk kita akan mendapatkan anugerah di bahasa yaitu yang syafaatnya. Bahasa sahabat surat difabel sekalian, kita akan mengenal mesti kalian sering membaca ataupun yang belum hafal, yang mungkin sering mendengar di konten maupun MP3, yaitu mengenai surat Al-Alaq. Tapi kita akan mengetahui dari segi kandungan di dalam surat tersebut. Bahasa sahabat surat difabel sekalian, kandungan dalam surat Al-Alaq adalah mengandung ilmu pengetahuan tentang alam semesta ini. Bahasa sahabat surat difabel, Allah bahkan memerintahkan manusia untuk banyak membaca dan mempelajari ilmu pengetahuan. Perintah itu salah satunya terkandung dalam surat Al-Alaq ayat ke-1 sampai ke-5. Surat Al-Alaq adalah surat ke-96 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah dan terdiri dari 19 ayat. Al-Alaq artinya segumpal darah, yang diambil dari ayat kedua. Surat ini menjelaskan tentang penciptaan manusia dan pentingnya pengetahuan. Umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu sejak di dalam bulan hingga ke yang lahat. Bahasa sahabat surat difabel yang saya cintai, berbekal ilmu pengetahuan, manusia dapat membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah. Melalui surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mencari tahu siapa Tuhan yang menciptakannya dan memuliakannya.
terdapat sejarah yang terkenal di dalam terdapat sejarah terkenal yang mengenai ayat 1-15 surat Al-Alaq ini adalah ayat-ayat yang pertama kali diturunkan. 5 ayat pertama surat Al-Alaq diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW bertafakur di Gua Hira. Ayat surat Al-Alaq ayat 1-5 memiliki keutamaan dan pesan yang luar biasa kepada kita manusia, khususnya para subscriber surat difabel. Berikut bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang perlu kita ketahui bersama-sama. Sementara untuk lengkapnya sampai ayat 19 kamu bisa lihat di bagian berikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Para subscriber, bacalah yang Maha Mulia dan Tuhanmu yang Maha Mulia. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan benar. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak sebelum diketahuinya para subscriber. Untuk ayat selengkapnya para subscriber bisa membaca sendiri. Sejarah diturunkannya Al-Alaq adalah ayat ke-1 sampai ke-5 adalah surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5 adalah ayat Al-Quran yang pertama kali ke bumi diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sejarah turunnya surat Al-Alaq adalah 1 sampai 5 dulu. Bermula saat Rasulullah sedang usrah atau menuju tafakur di Gua Hira. Yang terkenal itu ayat 1 sampai ke-5 surat Al-Alaq. Subscriber, jadi mohon maaf untuk ayat-ayat yang lain dalam surat Al-Alaq. Ketika itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril atau dalam kaum Nasrani bisa disebut dengan Gabriel. Di Islam kita sebut dengan malaikat Jibril, pembawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyuruhnya untuk membaca. Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Perintah itu diulang sebanyak 3 kali
Rasulullah menjawab, saya tidak bisa membaca sebanyak 3 kali pula. Setelah itu malaikat membacakan surat Al-Alaq, surat Al-Alaq ayat 1-5, lalu meninggalkan Rasulullah sendirian seorang diri. Lalu saya surat difabel, sungguh kasihan beliau di gua sendirian. Rasulullah pun membaca dan gemetar dan ketakutan bahasa kabel surat difabel. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam langsung pulang menemui Siti Khadijah. Saya meminta diselimuti sembari menceritakan kejadian yang dialaminya. Lantas Siti Khadijah mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui pamannya Waraqah bin Naufal. Paman Siti Khadijah merupakan pendeta Nasrani yang sangat memahami isi kitab Injil, kitab sebelum yang sedang diakui oleh kitab kaum Nasrani, sahabat Nasrani. Sang pendeta menjelaskan bahwa kejadian itu merupakan tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa Skribel surat difabel. Lebih lanjut, Waraqah memaparkan tentang tantangan besar yang akan dihadapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan risalah kenabiannya nanti. Waraqah pun sampai bersumpah jika ia masih diberi umur panjang, maka ia akan membela dan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang yang memusuhinya. Kandungan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 bahasa Skribel adalah 1. Penting ilmu pengetahuan. Surat Al-Alaq berisi tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia, sehingga ayat ini menyuruhkan kepada manusia untuk mencari ilmu sebanyak mungkin, seperti kata pepatah dalam Islam bahwa seorang muslim diwajibkan mencari ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Selama masih bernyawa, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk bermalas, malasan tidak mencari ilmu. Proses penciptaan manusia. Isi dari kandungan surat Al-Alaq ayat ke-1-5 adalah disebutkan tentang proses penciptaan manusia bahasa Skribel surat difabel. Menurut ayat tersebut, manusia diciptakan dari segumpal darah. Ilmu pengetahuan modern menyebutkan segumpal darah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah proses pertemuan antara sel telur dan spermasi dalam rahim perempuan atau di dalam rahim sang ibu.
para subscriber semua, selamat difabel. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna diciptakannya, yang daripada yang lain dibandingkan yang lain. Jika banyak membaca dan baca para subscriber surat difabel. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5 juga berisi perintah untuk memperbanyak membaca dan belajar. Membaca adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas. Berbagai disiplin ilmu perlu dipelajari agar kita menjadi manusia yang bijaksana dan tidak mudah menyalahkan orang lain karena berbeda pendapat atau pandangan. Yang kita belajar itu cukuplah banyak. Sebab para subscriber surat difabel dengan banyak membaca, maka pikiran kita semakin terbuka. Objek untuk membaca pun sangatlah luas. Ini segala hal yang segala hal yang ada di sekeliling kita. Al-Quran sudah memerintahkan dengan tegas, maka tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan untuk membaca bahasa subscriber surat difabel. Berikutnya bahasa subscriber surat difabel. Anjuran mencari ilmu pengetahuan. Allah mengajarkan kepada manusia dengan perantara kalam. Manusia bisa mencatat semua ilmu pengetahuan yang telah didapatkannya, sehingga ilmu pengetahuan dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Andai saja para ulama dan ilmuwan dahulu, para subscriber surat difabel tidak menulis dan membukukan karya-karya sastranya, terutama di Nusantara ini adalah kitab Jawa, maka tentu generasi sekarang tidak mungkin bisa mempelajari karya klasik, padahal karya terdahulu sangat penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan budaya. Selanjutnya mungkin kita potong dulu sampai segini, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akan membahas di berikutnya. Dan tetap dukung terus channel surat difabel. Semoga menarik dan subscribe. Alam bisawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.